Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar saya bersama Anissa Widya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi biologi yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau slide selanjutnya, perlu kalian pahami bahwa keanekaragaman hayati itu adalah semua jenis kekayaan sumber daya alam, baik itu hewan maupun tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja keanekaragaman hayati yang ada di negara kita Indonesia. Nah, pembahasan yang akan kita pelajari di video kali ini itu sebenarnya ada 4 poin. Yang pertama itu adalah macam dari keanekaragaman hayati. Yang kedua ada pembagian flora dan fauna di Indonesia atau pembagian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Kemudian ada sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup mulai dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Kemudian upaya-upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Di video kali ini saya akan membagi menjadi 2 part. Part pertama itu adalah kita membahas keanekaragaman hayati, contoh-contohnya dan juga pembagian flora dan fauna di Indonesia. Untuk sistem klasifikasi dan upaya pelestarian akan kita bahas di part selanjutnya. Nah, Indonesia itu terkenal di mata dunia dengan sebutan Mega Biodiversity Country, yang artinya adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, baik itu tumbuhan maupun hewan yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia, baik itu di Aceh, dari Sabang sampai di daerah Papua atau di daerah timur Indonesia. Nah, macam atau jenis keanekaragaman hayati di Indonesia atau di dunia itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Maksudnya gen itu adalah komponen yang paling kecil yang menyusun sebuah sel makhluk hidup. Nah, gen ini nanti akan menentukan bagaimana dia mewariskan sifat ke keturunan selanjutnya. Jadi maksudnya adalah variasi atau keanekaragaman gen ini akan terlihat pada satu spesies makhluk hidup. Contohnya di sini adalah gambar pisang. Di sini ada macam-macam jenis pisang yang ada di Indonesia. Contohnya adalah pisang raja, kemudian ada pisang Ambon, ada pisang emas, ada pisang Ambon lumut, dan juga ada pisang Cavendish. Nah, beberapa jenis pisang ini merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang selanjutnya, ketingkatan yang lebih tinggi lagi itu adalah di tingkat jenis atau spesies. Spesies itu artinya adalah individu atau makhluk hidup. Nah, ciri dari keanekaragaman tingkat spesies ini mulai ada variasi bentuk dan kenampakan. Maksudnya bentuk dan kenampakan itu adalah yang terlihat dari luar. Jadi mulai dari bentuk batang atau bentuk daun, kemudian bentuk wajah, kemudian anggota-anggota tubuhnya itu masuk ke keanekaragaman tingkat spesies. Di sini ada beberapa contoh gambar yang merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang di sini adalah kelompok kacang-kacangan. Ada petai Cina, ada kacang panjang, ada kacang tanah, kacang kapri, kacang buncis, dan kacang hijau. Itu mereka ada dalam satu spesies atau satu kelompok. Nah, kemudian ini adalah contoh spesies palem-paleman. Ada kelapa, kemudian ada lontar, ada aren, dan pinang. Ini masuk dalam spesies yang sama, yaitu spesies palem. Yang selanjutnya, ini adalah contoh di hewan. Di hewan ini kita ambil contohnya adalah ada harimau, kemudian ada singa, ada cheetah, dan kucing. Keempat jenis hewan ini mereka masuk ke dalam spesies yang sama.
Mereka mulai memiliki variasi bentuk dan kenampakan, mulai dari ukuran tubuh, kemudian bentuk kulitnya, ada yang bentuknya warnanya macam-macam, kemudian kemampuan dia berlari itu dia masuk ke kategori spesies. Kemudian yang ini adalah kelompok kita sering lihat itu ada melon dan juga semangka, itu mereka masuk ke dalam satu spesies. Lanjut, nah yang selanjutnya ini adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem itu pengertiannya adalah hubungan baik itu makhluk hidup dan juga bagaimana dia bisa tinggal di suatu wilayah atau lingkungan. Jadi makhluk hidup itu melakukan interaksi atau hubungan dengan lingkungan sekitar, mulai dari perubahan iklim, kemudian kondisi tanah, kemudian suhunya, kemudian cahaya, itu akan mempengaruhi keanekaragaman bentuk makhluk hidup. Kita ambil contoh misalkan di sini ini adalah gambar dari hutan di negara 4 musim pada saat musim salju. Kemudian ini adalah di gurun pasir dan ini adalah di hutan hujan tropis. Ketiga jenis ekosistem ini pasti memiliki makhluk hidup yang berbeda. Mulai dari bentuknya, kemudian kebiasaan hidupnya, dia memiliki ciri yang berbeda. Nah, di Indonesia itu terdiri dari 3 zona atau 3 wilayah pembagian flora dan fauna. Kita perlu tahu ya, bagi adik-adik sekalian yang belum tahu istilah flora dan fauna, jangan sampai terbalik. Kalau flora itu adalah tumbuhan, kalau fauna itu adalah hewan. Nah, di slide ini adalah contoh pembagian fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona. Ada zona Asiatis, ada zona peralihan dan zona australis. Bedanya apa? Itu adalah dari wilayahnya. Wilayahnya kalau yang Asiatis itu meliputi pulau-pulau, contohnya ada di Sumatera, kemudian Bangka Belitung, Pulau Jawa, Pulau Bali, ada sebagian di Nusa Tenggara Barat, kemudian ada Kalimantan. Itu masuk ke wilayah Asia. Kemudian wilayah peralihan itu adalah di tengah-tengah antara Asia dan daerah Australia. Contohnya adalah di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Sulawesi itu masuk ke dalam zona peralihan. Kemudian yang paling timur sendiri itu adalah zona Australia. Nah, jadi bedanya antara zona Asiatis dan zona Australis itu adalah asal mulanya. Pada saat pembentukan bumi itu ada sebagian wilayah-wilayah pulau-pulau di Indonesia itu ada yang sebagian dia bergabung ke benua Asia, ada sebagian juga yang bergabung di benua Australia. Nah, contohnya yang bergabung di benua Asia itu adalah Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, sehingga dia memiliki kesamaan dengan hewan-hewan yang ada di negara Asia yang lain. Contohnya mirip dengan Thailand, mirip dengan Malaysia, mirip dengan Kamboja. Kemudian di daerah Australia itu contohnya adalah Papua Nugini. Papua Nugini itu dulu adalah satu wilayah atau satu daratan dengan benua Australia, sehingga dia memiliki bentuk fauna yang mirip dengan benua Australia. Nah, di sini ada garis pembatas, ada garis Wallace dan juga garis Weber. Kalau garis Wallace itu dia memisahkan flora dan fauna Asiatis dan peralihan. Kalau yang zona Weber itu adalah yang memisahkan flora fauna di zona peralihan dan juga zona Australis. Contohnya apa hewan-hewan yang ada di zona Asiatis? Itu banyak. Contohnya ada beruang madu, ada harimau Sumatera, kemudian ada gajah, kemudian ada badak, ada harimau Jawa, ada banteng, kemudian ada orangutan. Itu masuk ke zona Asiatis. Kemudian ada juga di zona peralihan. Contohnya di Pulau Sulawesi, itu dia banyak sekali tersebar. Contohnya ada babi rusa, kemudian ini ada anoa, kemudian ini ada burung maleo, ini ada komodo.
Kemudian di paling timur di zona Australis itu adalah contohnya walabi. Walabi itu hampir mirip dengan kanguru, cuma dia bodinya lebih gemuk dan pendek daripada kanguru. Kemudian ada kuskus, burung kakak tua, dan juga burung cendrawasih. Ini adalah contoh flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke flora atau tumbuhannya. Di sini ada contoh-contoh yang masuk ke kategori tumbuhan atau flora khas dari Asiatis. Contohnya adalah Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Jangan sampai bingung ya, kalau Rafflesia itu dia bentuknya mekar, kalau yang bunga bangkai itu dia bentuknya agak runcing. Nah, ini dua jenis bunga ini kebanyakan dia banyak tersebar di Pulau Sumatera, contohnya di Bengkulu. Kemudian kalau bunga jumpa ini adalah bunga yang merupakan asalnya berasal dari wilayah Aceh. Kemudian ini ada salak condet, itu berasal dari Jakarta. Kemudian ada bunga kantil, ini masuk wilayah Jawa Tengah. Ini ada anggrek hitam, itu merupakan ciri khas dari daerah Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya masuk ke flora peralihan. Di flora peralihan yang kita temui, contoh yang kita temui itu adalah ebony. Ebony itu dia berasal dari daerah Sulawesi. Kemudian bunga cempaka hutan itu berasal dari Sulawesi. Kemudian ada anggrek serat, ini berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Dan kemudian ada majegau, itu berasal dari Nusa Tenggara. Nah, kemudian masuk ke flora australis. Flora australis itu biasanya dia berada di daerah-daerah Papua, kemudian daerah Maluku, daerah Flores, dan daerah Nusa Tenggara Timur, itu masuk ke zona australis. Contohnya adalah anggrek larat, itu dia berasal dari Maluku. Kemudian cengkeh. Cengkeh yang sering digunakan untuk bahan baku pembuatan rokok itu masuk ke daerah Maluku dan Papua. Kemudian ada matoa, itu masuk ke Papua. Kemudian ada ampupu atau eukaliptus, atau yang kalian kenal sebagai kayu putih. Jadi kayu putih itu memakai ekstrak minyak atsiri dari pohon eukaliptus di bagian daunnya. Itu biasanya ada di daerah Flores, kemudian Maluku, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada buah merah. Buah merah ini memang hanya ada di daerah Papua yang kebanyakan digunakan sebagai obat-obatan. Nah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjut lagi di part 2. Jadi nanti kita akan membahas sistem klasifikasi dan juga upaya-upaya untuk melestarikan sumber daya alam di Indonesia. Jadi kesimpulan dari video ini adalah agar kita mengenal keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian nantinya kita akan mampu untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, baik itu dia hewan maupun tumbuhan, supaya nanti tidak mengalami kepunahan atau tetap lestari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.